Di sini kita akan membahas mengenai SPT masa PPN 1111. Di sini ada berupa identitas PKP, yaitu PT Sony Sejahtera adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 1 Maret 2005 dengan NPWP sekian, dan sejak tanggal 1 Januari 2005 dikukuhkan sebagai PKP. Saat ini PT Sony Sejahtera bergerak di bidang industri dan perdagangan dengan nomor KLU 60052. Produk yang dihasilkan oleh PT Sony Sejahtera adalah televisi dengan merek SS. Semua bagian spare part televisi dibuat oleh unit-unit usaha PT Sony Sejahtera, sedangkan bahan bakunya diperoleh dari impor atau pembelian dalam negeri. PT Sony Sejahtera mempunyai tempat kedudukan di Jalan Malambong nomor 15 Bandung dengan nomor telepon sekian. Dari catatan yang dimiliki oleh PT Sony Sejahtera selama bulan Januari 2011 diketahui hal-hal sebagai berikut. Di sini kita akan membahas mengenai daftar penyerahan ke-1. Daftar penyerahan 1 di transaksi ke-1 7 Januari 2011. Di sini membahas mengenai diekspornya televisi 21 inch kepada Samyong Ltd Singapura tanpa memakai LC dengan nilai ekspor sebesar 2 miliar. PEB-nya telah diberikan persetujuan oleh DJBC pada tanggal 12 Januari dengan nomor ekspornya sebagai berikut. Di sini kita akan masukkan ke dalam SPT 111 A1, yaitu ke dalam daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Di sini nomor 1 PT Samyong Ltd Singapura dimasukkan ke dalam nama pembeli BKP. Nomornya dimasukkan ke dalam dokumen tertentu di sini. Di tanggal 7 Januari 2011 dengan DPP-nya adalah 2 miliar termasuk ke dalam BKP karena dia mengekspor sebuah televisi. Yang kedua, dia 10 Januari 2011 membahas mengenai ekspor jasa Maklon berupa pengiriman televisi ukuran 54 inch pesanan dari Jaehoon Ltd Korea. Fee atas jasa Maklon yang diterima adalah sebesar 50 juta dan televisi yang dikirim bernilai 500 juta dengan tanggal PEB yang telah diberikan persetujuan pada tanggal 10 Januari 2011. Pemberitahuan ekspor jasa dibuat pada tanggal 10 Januari 2011 dengan nomor ekspornya sebagai berikut. Di sini nomor 2 yaitu Jaehoon Ltd Korea dengan nomor dokumennya EJKP 00001 dengan tanggal 10 Januari 2011 dengan DPP 50 juta termasuk dalam jasa kena pajak karena dia mengekspor jasa atas pengiriman televisi. Di sini kita akan lanjut mengenai daftar penyerahan 1. Di transaksi ke-11 Januari 2011 diserahkan 10 unit televisi ukuran 29 inch dengan harga jual 30 juta kepada Kementerian Kehutanan Jakarta untuk memantau kebakaran hutan. Faktur pajaknya dibuat pada tanggal 11 Januari 2011 dengan nomor faktur sekian. Di 11 Januari 2011, dia masuk ke dalam daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dikarenakan dia menyerahkan sebuah televisi kepada Kementerian Kehutanan. Di sini kita tulis di Kemenhut Jakarta dengan NPWP-nya kita kosongin karena dia nggak mencantumkan. Lalu diisi dengan kode fakturnya sesuai dengan soal yang diberikan pada tanggal 11 Januari 2011 dengan jumlah DPP-nya atau harga jual yang dipakai 30 juta. 30 juta di sini kita perlu mencari PPN-nya terlebih dahulu dengan menggunakan 10% dari DPP-nya. Di sini menggunakan 10% dikarenakan pada saat itu PPN yang digunakan 2011 adalah 10%. Di soal ke-12 Januari 2011, yaitu diterima pembayaran penuh dari PT Angkasa Raya atas penyerahan televisi 21 inch dengan harga jual sebesar 50 juta. Faktur pajak dibuat pada tanggal 12 Januari 2011 dengan nomor faktur pajak sebagai berikut. Kedua ini PT Angkasa Raya dengan NPWP sekian yaitu 0 karena tidak dicantumkan dengan kode faktur pajaknya sesuai yang tertera soal pada tanggal 12 Januari 2011 dengan DPP-nya sejumlah 50 juta. Di sini kita mencari seperti biasa, nyari PPN-nya dengan 50% dari DPP dikali 10% dari tarif pajak yang berlaku pada 2011.
Lalu, tanggal 13 Januari 2011, pegawai yang menjaga outlet pabrik melaporkan pada hari ini telah menjual televisi 14 inch dengan nilai jual sebesar 1 juta kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Faktur pajak dibuat pada tanggal 13 Januari 2011 tanpa mencantumkan identitas pembeli dengan nomor faktur pajak sebagai berikut. Di sini kita menulis dengan tulisan konsumen karena tidak diketahui nama identitas pembelinya. NPWP-nya kita kosongin dengan kode faktur pajaknya itu menyesuaikan dengan soal. Di tanggal 13 Januari 2011, sejumlah DPP-nya nilai jualnya adalah 1 juta. 1 juta ini kita isi seperti biasa dengan PPN-nya sejumlah 10% dari DPP-nya. Tanggal 15 Januari 2011 diserahkan spare part televisi kepada PT Mekarsari yang berada di kawasan Berikat. Atas penyerahan tersebut, PPN yang terutang sebesar 40 juta tidak dipungut. Faktur pajak dibuat pada tanggal 15 Januari 2011 dengan nomor seri sekian. Di sini kita tulis PT Mekarsari dengan kode dan nomor seri tertera, tanggal faktur 15 Januari 2011. Nilai yang diketahui PPN 40 juta. Kita mencari DPP-nya dengan cara DPP sama dengan 40 juta dikali 100 dibagi 10 sama dengan 400 juta. Tanggal 18 Januari 2011 diserahkan televisi kepada Kedutaan Besar Cina sebesar 50 juta. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Faktur pajak dibuat pada tanggal 18 Januari 2011 dengan nomor seri sekian. Di sini kita tulis Kedutaan Besar Cina dengan nomor seri tertera, faktur pajak tanggal 18 Januari 2011. DPP-nya 50 juta dan PPN-nya 10% itu 5 juta. Tanggal 21 Januari dijual mesin pabrik dengan harga jual 120 juta kepada PT Recycle Mart. Faktur pajak dibuat tanggal 21 Januari 2011. Sini ditulis PT Recycle Mart dengan nomor seri sekian, faktur pajak tanggal 21 Januari 2011. DPP-nya kita tulis 120 juta dan PPN-nya 10% yaitu 12 juta. Tanggal 23 Januari dalam rangka peresmian perusahaannya, PT Sony Sejahtera telah mengadakan undian dengan hadiah berupa televisi 21 inch dari jenis yang paling baru dengan harga pokok penjualan sebesar 1.500.000. Atas penyerahan televisi kepada pelanggan yang beruntung tersebut, PT Sony Sejahtera menerbitkan faktur pajak pada tanggal 23 Januari 2011 dengan nomor seri sekian. Di sini kita tuliskan undian televisi dengan nomor seri sekian, faktur pajak 23 Januari 2011. DPP-nya 1.500.000 dan PPN-nya 150.000. 25 Januari diterima nota return nomor seri sekian dari PT Angkasa Raya atas faktur pajak pada tanggal 12 Januari sebesar 20 juta karena televisi yang diserahkan rusak. Di sini kita tuliskan PT Angkasa Raya dengan nomor seri nota returnnya kita tulis yang tertera, faktur pajak tanggal 25 Januari 2011, DPP-nya 20 juta dan PPN-nya 10% yaitu 2 juta. Di sini jangan lupa kita tuliskan nomor faktur tanggal 12 Januari karena ini adalah nota return dari PT Angkasa Raya. Baik, soal selanjutnya ada di daftar perolehan 1 pada tanggal 8 Januari 2011. Dalam soal ini dijelaskan bahwa telah diterima bayaran PPN terutang pada tanggal 8 Januari 2011 sebesar 45 juta atas impor bahan baku yang diberikan dari Sony Corp Jepang. Nah, dari soal ini bisa kita pahami bahwa kita
menerima penerimaan. Artinya kita menerima pajak masukan. Nah, berarti dimasukkan ke dalam formulir B1, daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Karena di sini yang memberikan itu dari Sony Corp Jepang, artinya dia berada di luar daerah pabean. Makanya kita masukkan ke dalam formulir ini. Baik, kita input. Nama penjualnya Sony Corp Jepang, untuk nomornya sekian seperti yang tertera di soal, untuk tanggalnya 8 Januari 2011. Dan untuk di soal sudah diketahui PPN-nya sebesar 45 juta. Jadi kita harus menemukan DPP-nya dengan cara 45 juta dikali 10%, dihasilkan menjadi 450 juta. Untuk soal yang kedua, pada tanggal 9 Januari 2011, di sini dibayar jasa konsultan dari Daiso Corp Jepang dengan nilai penggantiannya sebesar 500 juta. Jadi sama, kita masukkan ke daftar pajak masukan karena kita menerima pajak dari Daiso Corp Jepang yang dimana masih ada di luar daerah pabean. Untuk nama penjual kita masukkan Daiso Corp Jepang, untuk nomornya seperti yang tertera di soal, untuk tanggalnya tanggal 9 Januari 2011, untuk DPP-nya seperti yang tertera nilai penggantiannya sebesar 500 juta. Jadi untuk PPN-nya 10% dari 500 juta yaitu 50 juta. Untuk soal yang ketiga, di sini tuh dibayar tagihan telepon kantor sebesar 5.500.000. Berarti kita bergeser ke formulir B2, di mana di sini daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam negeri, karena di sini sudah berada di dalam pabean. Di sini diisi nama penjualnya yaitu PT Telkom. Kita membayar tagihan telepon kepada PT Telkom pada tanggal 17 Januari 2011. Untuk kode atau nomor serinya dikosongkan karena memang di soal tidak disebutkan. Nah, untuk DPP-nya 5 juta, karena diketahuinya 5.500.000, di sini sudah termasuk PPN. Jadi kita cari DPP-nya dulu sebesar 5 juta dan PPN-nya sebesar 500.000. Nah, untuk soal yang berikutnya, pada tanggal 19 Januari 2011, dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priok mesin pembuat spare part televisi yang diimpor dari KY Ltd Jepang dengan nilai impornya sebesar 550 juta. Nah, atas impor tersebut, PT Sony itu mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Nah, karena dia mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, jadi kita input di formulir B3. Daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Sini kita masukkan nama penjualnya yaitu KY Ltd Jepang. Untuk kodenya sesuai yang tertera yang ada di soal, tanggalnya tanggal 19 Januari 2011. Nah, untuk DPP-nya 550 juta seperti yang tertera nilai impor yang ada di soalnya. Nah, untuk PPN-nya sebesar 55 juta hasil dari 10% dari 550 juta sesuai tarif yang berlaku pada tahun 2011. Selanjutnya masuk ke daftar perolehan 2 pada tanggal 20 Januari 2011. Diterima faktur pajak tertanggal 16 Januari atas perolehan untuk pembuatan televisi yang dibeli dari PT Kompak dengan harga jual sebesar 50 juta. 5 juta ini 10%-nya dari 50 juta. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2011 membayar kepada bengkel Aritonang sebesar 5.500.000 sudah termasuk PPN atas servis mobil box. PPN tersebut sebesar 500.000, jadi 5.500.000-nya dikurang 500.000. Jadi hasilnya segini. Transaksi selanjutnya pada tanggal 23 Januari menerbitkan nota retur dengan DPP sebesar 20 juta. Dan PPN-nya sebesar 2 juta. Jadi 10% dari 20 juta. Untuk transaksi selanjutnya yang pada tanggal 31 Januari 2011
masuk ke dalam form 1111 pada bagian 3. Sekarang kita mengisi formulir 111 di bagian AB. Nah, formulir ini itu berisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Sini bagian pertama itu ada rekapitulasi penyerahan, di mana bagian A ini mengenai ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud dan JKP. Untuk nominal ini diperoleh dari total yang ada di A1. Jadi keseluruhan transaksi yang ada di A1 mengenai daftar ekspor sesuai nama formulirnya, nominal ini dicantumkan ke dalam kolom yang ada di A. Nah, untuk kolom B, penyerahan dalam negeri, ini didapat dari formulir A2. Ini, untuk total ini kita pindahkan ke dalam formulir AB. Nah, untuk PPN itu didapat dari 10%-nya dari DPP. Nomor 2-nya kosong karena memang tidak ada. Nah, untuk bagian C, itu rincian penyerahan dalam negeri. Yang nomor 1, penyerahan PPN atau PPN dan PPNBM yang harus dipungut sendiri. Nah, ini itu merupakan jumlah dari penyerahan dalam negeri, baik yang bagian 1, yang berarti yang ada di tertera di A2, dengan nomor kode 1, 4, 6, dan 9. Nah, untuk transaksi dengan faktur pajak kode-kode tersebut dijumlahkan lalu ditambahkan ke dalam kolom yang nomor 1. Nah, untuk PPN-nya ini sudah otomatis 10% dari DPP-nya. Untuk yang kedua, yaitu penyerahan PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN. Nah, ini juga sama jumlah dari transaksi yang ada di A2 dengan kodenya 02 dan 03. Jadi semua transaksi yang kodenya 02 dan 03 dijumlahkan lalu diinput ke dalam kolom nomor 2. Untuk bagian ketiga, yaitu penyerahan PPN atau PPN dan PPNBM yang tidak dipungut, itu ada di kolom A2 dengan kode nomor 07, yaitu sebesar 400 juta. Nah, yang terakhir, penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM, ini juga ada di formulir A2 dengan kode 08, sebesar 50 juta. Jadi, kolom bagian C ini itu berdasarkan dari formulir A2. Untuk bagian ketiga, mengenai penyerahan PPN atau PPN dan PPNBM yang tidak dipungut, itu juga ada di kolom A2 dengan kode 07. Jadi transaksi yang kodenya 07 itu diinput ke dalam nomor 3 di sini. Nah, untuk 4, penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM itu juga ada di A2 dengan nomor fakturnya itu kodenya 08. Jadi, untuk bagian C ini pengisiannya memang berdasarkan dari A2. Jadi, kita hanya tinggal melihat saja transaksi yang ada di kolom A2, lalu sesuaikan saja kode-kode yang memang dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu rekapitulasi perolehan. Di bagian A, ini ada impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan. Nah, ini untuk nominalnya bisa didapatkan dari formulir B1. Jumlah di sini itu yang nantinya akan diisi pada kolom AB. Nah, yang B, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan, itu ada di formulir B2. Jadi total yang ada di sini, jumlah yang ada di sini kita pindahkan untuk diisi di bagian B pada rekapitulasi perolehan. Yang ke C, impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan, atau impor atau perolehan yang mendapatkan fasilitas. Nah, di sini nominalnya ada di B3. Nah, total yang ada di sini kita pindahkan ke dalam kotak AB di B3. Nah, jumlah perolehan kita tinggal jumlahkan saja semua yang ada di sini.
Oke, bagian ketiga mengenai perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Nah, untuk yang A, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan itu dari 2A dan 2B. Yang mana 2A dan 2B? Nah, 2A itu yang ini, 2B yang ini. Jadi kita tambahkan, totalnya itu jadi 99 juta. Nah, untuk yang B, pajak masukan lainnya. Nah, ini ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat dari soal yang ada di data tambahan, di sana dijelaskan bahwa dalam SPT masa PPN Desember tahun 2010 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp1.500.000 dan dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Jadi di sini kita masukkan nominalnya sebesar Rp7.500.000. Nah, untuk nomor 2, 3 ini memang tidak ada, jadi dikosongkan. Nah, jadi jumlah bagian 3B1, 2, dan 3 itu sebesar 1.500.000. Nah, jadi jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan ini kita tambahkan saja. Jadi totalnya Rp100.500.000. Oke, yang terakhir yaitu formulir 111. Formulir 111 ini, yang pertama, kita harus mengisi nama PKP-nya, alamatnya, nomor telepon, nomor handphone, KLU-nya, terus nomor NPWP-nya, masa PPN-nya. Dalam mengisi formulir 11 ini, itu didasari dengan formulir 11 bagian AB. Jadi, nanti kita bisa melihat nominal-nominal yang didapat, nanti kita bisa melihatnya dari formulir 11 AB. Nah, hal-hal yang harus diisi dalam formulir 11 ini, yang pertama, ada penyerahan barang dan jasa. Nomor 1 ada ekspor. Nah, nominal ekspor ini didapat dari formulir AB yang ada di IA, yang ini, sebesar Rp2.050.000. Lalu yang kedua, ada penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri. Nah, ini juga ada di formulir AB, yaitu di bagian CIC1 sebesar Rp152.500.000. Lalu yang nomor 3 yaitu penyerahan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN, itu juga ada di formulir AB di bagian IC2. Lalu yang keempat, penyerahan PPN yang tidak dipungut. Nah, ini juga ada di formulir AB di bagian IC3 sebesar Rp400 juta. Lalu penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini juga ada di formulir AB di bagian IC4 sebesar Rp50 juta. Untuk jumlahnya kita tinggal menjumlahkan saja biasa dari nominal ini semuanya, lalu dihasilkan sejumlah jumlah. Lalu yang B tidak terutang PPN karena tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Nah, untuk bagian C jumlah sumber penyerahan itu kita jumlahkan saja bagian IA ditambah IB, jadi totalnya sekian. Nah, untuk bagian yang kedua, yaitu perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Jadi, untuk mengetahui apakah nanti PPN kita kurang bayar atau lebih bayar. Nah, yang pertama, pajak kendaraan yang harus dipungut sendiri. Nah, ini ada di bagian formulir AB, di kolom IC1, tapi di bagian PPN-nya, sebesar Rp15.250.000. Lalu untuk bagian B tidak ada, jadi kita kosongkan. Nah, untuk pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Nah, ini ada di bagian AB, di paling bawah jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp100.500.000. Nah, karena dalam kasus ini hanya hal-hal tersebut yang tersedia, jadi langsung kita kurangin aja untuk mengetahui apakah kurang bayar atau lebih bayar. Ini kita kurangin, jadi hasilnya lebih bayar senilai Rp85.250.000. Bagian H, di sini ada PPN lebih bayar pada butir 2D di sini. Oleh PKP pasal 9 ayat 4B PPN dan diminta untuk dikembalikan atau direstitusi.
Khusus restitusi untuk PKP itu ada di pasal 9 ayat 4C. PPN dilakukan dengan pengembalian pendahuluan. Lalu kita lanjut kepada bagian 3 mengenai PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Nah, untuk bagian ini kita bisa lihat pada transaksi di perolehan 2 pada tanggal 31 Januari 2011 ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri sebesar DPP-nya itu 1 miliar. Jadi PPN terutangnya itu 100 juta ribu rupiah. Untuk membayar kembali pajak masukan bagi PKP gagal terproduksi ini tidak ada, jadi kita kosongkan. Untuk bagian 5 pun tidak ada PPNBM, jadi kita kosongkan. Dan di bagian 6 ini ada kelengkapan SPT. Nah, karena SPT di sini lengkap dengan formulir AB, A1, A2, B1, B2, dan B3, jadi itu saja yang di checklist sesuai dengan yang ada. Nah, terakhir, ini diisi informasi yang dibutuhkan seperti tempat di mana SPT dibuatnya, yaitu di Bekasi pada tanggal 28 Februari 2011 dengan nama dan tanda tangan yang bersangkutan. Dan di sini yang mengisi adalah PKP.